Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya, James Damping, di dalam program pemahaman Alkitab. Masih dalam tema yang sama, yaitu pengajaran keselamatan. Saya mengambil subtopik, yaitu kebenaran Allah versus kebenaran manusia. Di mana bagian ini ditulis oleh Paulus di dalam Roma pasal 10, dan kita akan bahas dari ayat 1 sampai dengan ayat 11. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, terlebih dulu kita akan melihat dulu latar belakang atau konteks dari pasal 10 ini. Dalam pasal 9, di sana Paulus menjelaskan tentang bangsa Israel, yaitu mereka disebut sebagai bangsa pilihan. Dalam arti mereka lah yang menurunkan Mesias ke dalam dunia ini sebagai manusia. Jadi mereka dipilih sebagai bangsa yang akan menurunkan Mesias. Itulah arti bangsa pilihan bagi mereka, bukan seperti umat pilihan dalam 1 Petrus 2 ayat 9, yaitu yang ditujukan kepada orang-orang percaya dari segala suku bangsa yang telah menerima Kristus sebagai juru selamat. Mereka disebut umat pilihan. Namun demikian, meskipun ini merupakan status yang sangat luar biasa bagi bangsa Israel, dipercayakan untuk menurunkan Mesias, namun Paulus meratapi mereka karena apa? Karena mereka tidak dapat mencapai dan menemukan kebenaran Allah yang menyelamatkan, yaitu kebenaran di dalam Kristus. Mereka yang menurunkan Mesias, tetapi mereka tidak menemukan kebenaran di dalam Mesias yang sudah datang itu. Dan ini tentu yang mendukakan hati Paulus sebagai sesama bangsa Israel. Nah, tadi latar belakang dari Roma pasal 10, dan tentu aplikasinya adalah bagi kita juga sekarang, pada zaman gereja sekarang. Nah, mari kita akan melihat ayat demi ayat di dalam penjelasan Roma pasal 10. Kita mulai dulu dengan ayat 1 dan 2. Dalam ayat 1 dikatakan, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Berarti di sini, orang-orang yang didoakan Paulus itu belum selamat, yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang yang menjadi sebangsa dengan dia. Paulus doakan, Paulus rindukan supaya mereka diselamatkan. Kalau kita tidak membaca ayat 2, mungkin terpikir pada kita bahwa mereka ini adalah orang-orang yang mungkin pemungut cukai atau yang menjadi pelaku-pelaku kejahatan, para pendosa. Tetapi kita akan terkejut ketika di ayat 2 Paulus mengatakan, aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka itu sungguh-sungguh giat untuk Allah. Sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah, ini yang kita akan bahas selanjutnya. Bagaimana ada orang-orang yang giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, implikasi daripada kalimat dalam ayat 2 tadi, menunjukkan bahwa aktif terlibat dalam pelayanan, termasuk sekarang ini aktivis gereja, tidak menjamin bahwa orang tersebut telah beriman. Meskipun mereka giat di dalam pelayanan seperti para Yudaizer, yaitu orang-orang Yahudi, para imam, ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Mereka memiliki perjanjian lama, mereka memiliki janji-janji tentang kedatangan Mesias, tetapi ternyata mereka bukanlah orang-orang yang beriman, yang sudah diselamatkan, tetapi mereka masih jauh daripada keselamatan yang ada di dalam Kristus, di dalam Mesias yang begitu lama mereka tunggu-tunggu. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekarang ini juga di dalam gereja Kristen, ada banyak orang yang mungkin terlibat dalam pelayanan. Bahkan mereka mungkin memegang jabatan gerejani. Mungkin ada yang menjadi penatua, bahkan ada yang menjadi pendeta. Bahkan mereka mungkin meraih studi akademis sampai tertinggi. Tetapi kenyataannya
mereka belum diselamatkan. Mereka belum diselamatkan. Meskipun giat untuk Allah. Kenapa? Karena tanpa pengertian yang benar. Di sini menunjukkan kepada kita bahwa iman Kristen, iman yang menyelamatkan, itu bukan iman buta-buta. Ya. Iman Kristen, iman yang menyelamatkan bukan sekedar suatu perasaan kebergantungan pada Tuhan. Tetapi iman Kristen dibangun mulai dari pemahaman firman. Karena apa yang diberitakan oleh firman, yaitu Injil keselamatan, itulah yang menjadi dasar untuk kita imani. Kita mengimani apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam Injil keselamatan. Tetapi orang-orang Yahudi yang memiliki perjanjian lama ternyata, meskipun ada nubuatan-nubuatan tentang Mesias, tetapi mereka tidak sampai kepada iman itu. Dan juga orang-orang yang mungkin terlibat di dalam gereja, melayani Tuhan. Apalagi mungkin mereka dari sekolah yang tidak mempercayai Alkitab itu firman Tuhan atau hanya berisi firman Tuhan. Tidak mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan, dia hanyalah guru moral, dia hanyalah nabi. Walaupun mungkin dianggap merupakan guru moral teragung, tetapi dia hanyalah seperti nabi yang lain. Ada sekolah-sekolah teologi tentu mengajarkan seperti itu, dan orang-orang yang studi di tempat itu tentu ketika keluar dari sana, mungkin saja bahwa dia membawa keyakinan seperti itu. Sehingga kalau dia melihat bahwa Yesus hanyalah seperti juga nabi-nabi yang lain, atau dia hanya sebagai guru moral, tapi tidak melihat tentang Yesus sebagai pribadi yang datang dari sorga, penjelmaan dari firman yang menjadi manusia dan kemudian mati di kayu salib, bukan hanya sebagai contoh di sana menjadi teladan bagaimana berjuang, tetapi dia menjadi pengganti kita, menjadi penebus dosa kita. Maka tentu tidak dapat diharapkan orang-orang seperti ini dapat menanamkan iman kepada jemaatnya. Sehingga mereka yang terlibat di dalam pelayanan seperti itu, mereka mungkin melakukannya itu, pertama, hanya sebagai suatu profesi. Seperti orang lain mengambil profesi kedokteran, mengambil profesi pengacara, dan sebagainya. Maka dia mengambil profesi kependetaan sebagai tempat untuk di mana dia boleh dapat hidup dan menghidupi keluarganya. Atau bagi mereka yang mungkin tidak digaji di sana, ya, yaitu mereka mungkin juga punya pekerjaan lain, tetapi mereka giat melayani. Ya mungkin melayani hanya karena mereka memiliki rasa kesenangan tersendiri dalam pelayanan. Mungkin di dalam pelayanan mereka dapat menyalurkan karunia-karunia, bakat-bakat mereka. Dan sayang sekali kalau sampai ada orang-orang yang giat melayani di dalam gereja, tetapi tidak memiliki pengertian yang benar, karena iman yang menyelamatkan, iman yang timbul dari pendengaran akan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Kalau begitu, iman apa yang ada pada mereka? Jelas yang ada pada mereka hanyalah iman yang sifatnya alamiah. Iman yang alamiah itu ada pada semua orang. Semua orang dilahirkan oleh Tuhan dengan memiliki kemampuan untuk mengimani, untuk mempercayai seseorang atau sesuatu. Bayi yang baru dilahirkan, lama-kelamaan dia mulai mempercayai sosok-sosok tertentu. Dia belum dapat memanggil ayah dan ibu, tetapi ketika dia ada dalam dekapan ibunya, dia akan merasa lebih nyaman dan tenang daripada dalam dekapan orang lain. Dia mulai menyerahkan ya dirinya dalam perlindungan ibunya dan ayahnya. Dia mempercayai ayah dan ibunya lebih daripada orang-orang yang lain. Setelah dia bertumbuh dewasa, dia juga memiliki kemampuan beriman lebih daripada sekedar itu. Yaitu dia beriman kepada sesuatu yang lebih tinggi daripada manusia, kepada roh-roh. Dan muncullah kepercayaan-kepercayaan animisme, dinamisme,
Orang mempercayai apa saja, dapat mempercayai batu, dapat mempercayai pohon, mempercayai gunung, mempercayai ideologi tertentu. Tetapi sifat dari iman yang ada pada mereka itu iman yang sifat alamiah. Sedangkan iman yang menyelamatkan adalah iman yang dibangun dari kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, iman alamiah itu yang ada pada semua orang punya, itu dapat menjadikan seseorang begitu giat, bahkan fanatik dalam beragama. Mereka bisa giat dan fanatik dalam beragama dengan modal iman alami itu. Ya, dalam Alkitab ada contoh Rasul Paulus sebelum menerima Yesus Kristus. Dia mengimani apa yang diajarkan oleh rabi-rabi mereka di dalam Yudaisme. Yang jelas apa yang diajarkan oleh rabi-rabi di dalam Yudaisme bertentangan dengan maksud para nabi sendiri. Dan itu yang dilawan oleh Tuhan Yesus dan juga dilawan oleh Paulus. Paulus dan Tuhan Yesus tidak melawan perjanjian lama, tapi mereka melawan Yudaisme. Dan mereka menjadi orang-orang yang begitu giat dengan konsep keselamatan mereka, yaitu berusaha dengan perbuatan, dengan kemampuan mereka untuk menaati hukum Taurat. Misalnya kalau kita lihat perikop sebelumnya, yaitu Roma pasal 9 ayat 30-31. Saya akan bacakan, jika demikian apakah yang hendak kita katakan ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman, tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Ayat 32, mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Nah, saudara, mereka berusaha mengejar kebenaran, tapi tidak sampai kepada kebenaran yang menyelamatkan. Karena mereka mengejar itu dengan perbuatan mereka. Pada video pertama saya tentang pengajaran keselamatan dijelaskan bahwa hukum Taurat itu adalah rohani dan tidak ada seorang pun ternyata dapat mengikuti, dapat melakukan dengan sempurna, karena Yakobus sudah ayat 10 mengatakan, bila engkau mengikuti hukum tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, engkau bersalah terhadap seluruhnya. Artinya Tuhan menuntut kesempurnaan, baru dia dapat menerima seseorang dengan perbuatannya. Itu sudah dijelaskan pada video yang pertama. Nah, jadi ada banyak orang yang giat dan fanatik, tetapi dengan pengertian yang keliru, dengan pengertian yang tidak benar. Nah, iman yang menyelamatkan, atau disebut iman Kristen, itu adalah iman yang muncul dari pengertian yang benar. Muncul dari pengertian yang benar terhadap Injil Kristus. Itulah iman yang menyelamatkan. Bukan iman alami. Bukan sekedar mengimani tradisi yang diwariskan. Bukan mengimani ritual-ritual yang dilakukan di dalam kebaktian-kebaktian gereja. Bukan sekedar melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan menganggap bahwa dengan itu dia diselamatkan. Jadi dirinya sendiri menjadi juru selamat. Di dalam ayat 17 ya, Roma pasal 10 ini, di sana dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran itu oleh firman Kristus. Inilah iman yang menyelamatkan. Iman yang muncul dari pendengaran, dan pendengaran itu dari pemberitaan firman Kristus, dari Injil keselamatan yang diberitakan, dan seseorang meresponnya, seseorang mengimaninya, maka dia mengalami keselamatan itu. Di dalam Efesus 1 ayat 13 di sana dikatakan, di dalam dia kamu juga. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga. Ketika kamu percaya. Ketika kamu percaya. Jadi kita lihat dia mendengar firman. Firman tentang apa? Tentang Injil keselamatan. Apa Injil keselamatan itu? Yesus telah menjadi manusia,
dan naik di bukit Golgota, menjadi korban pengganti di sana, mati untuk menebus dosa, dan kemudian dia bangkit kembali dari kematian. Itulah Injil keselamatan. Bukan hanya mempercayai fakta penyaliban itu, tetapi makna dari penyaliban itu. Bukan hanya fakta, tetapi juga makna dari penyaliban itu. Dan makna itu sudah berlaku bagi kita. Itulah arti kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menerima pribadinya dan menerima karyanya di kayu salib. Nah, ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus inilah jaminan kita menerima semuanya. Jadi iman Kristen adalah iman yang dibangun dari pengertian akan firman Tuhan. Kalau kaitan dengan keselamatan, yaitu firman tentang Injil keselamatan. Injil keselamatan adalah Yesus yang tersalib mati bagi dosa-dosa manusia. Dan dia bangkit menjadi jaminan bahwa kita pun akan bangkit. Dia bangkit untuk membenarkan kita. Itulah Injil keselamatan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4, Paulus meringkaskan tentang keselamatan itu, yaitu tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Tetapi bukan sekedar hanya menerima fakta peristiwa itu, tetapi juga menerima makna daripada peristiwa itu. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita lanjut pada ayat 3 Roma pasal 10 tadi. Di sana dikatakan, oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Nah, ini kebenaran Allah versus kebenaran manusia. Mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Kebenaran Allah mereka tidak kenal, bahkan mungkin mereka tolak. Dan kemudian berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Maka akhirnya mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Mereka menaklukkan diri kepada logika-logika dunia ini. Mereka menaklukkan iman mereka kepada cara pandang dunia ini atau agama-agama lain. Padahal Injil jelas mengatakan bahwa keselamatan kita itu adalah anugerah Allah di dalam Kristus yang sudah mati di kayu salib. Tetapi ada banyak orang menambahkan sesuatu pada karya Kristus yang sudah sempurna itu. Ini karena dipengaruhi oleh pandangan di luar sana. Dipengaruhi oleh pandangan yang ada di luar sana. Kebenaran Allah bahwa Kristus mati sebagai penebus dosa dan karya Kristus itu sudah sempurna, sudah genap. Itulah kebenaran Allah. Kebenaran manusia, yaitu dia berusaha untuk menurut dia, menurut keyakinan dia, untuk dapat mencapai itu dengan usaha dan perbuatannya. Misalnya, dia mungkin melakukan hukum Taurat. Dan ini yang menjadi masalahnya. Berusaha mendirikan kebenaran sendiri. Menolak kebenaran Allah dan berusaha mendirikan kebenaran sendiri. Di dalam ayat 3 tadi dikatakan, mereka berusaha mendirikan kebenaran sendiri. Maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah, ini masalahnya, saudara. Itu sama dengan saudara misalnya jatuh ke dalam lumpur. Dan kemudian ada orang datang mau menolong saudara, mengulurkan tangannya, mau menarik saudara dari lumpur, dia berada di luar lumpur, dan mengulurkan tangannya, mau menarik saudara dari lumpur, tapi saudara tidak mau. Saudara mau berusaha sendiri. Saudara meronta-ronta, berusaha untuk keluar dari sana. Padahal semakin meronta-ronta, semakin berusaha bergerak, mau keluar, semakin terperosok ke dalam. Kalau kita berada dalam lumpur, ada pertolongan datang dari luar lumpur. Mau menolong saudara keluar dari sana. Tetapi saudara menolak itu. Dan saudara berusaha sendiri.
Nah, saudaraku yang kekasih, sebenarnya yang dapat kita lakukan ketika kita berada dalam lumpur dosanya, dapat datang kepada Tuhan berteriak, mohon pengampunan dari Dia, dan kemudian menerima karyanya dengan iman. Meskipun kekristenan tentu tidak berakhir di sana. Ini yang seringkali disalahpahami oleh banyak orang. Kekristenan tidak berakhir di sana. Justru itu baru titik awal. Karena itu di bagian Alkitab yang lain dijelaskan bahwa keselamatan itu baru lahir. Masih ada puluhan tahun setelah seseorang lahir perjalanan kehidupannya. Keselamatan baru titik awal, baru kelahiran. Tetapi kita seringkali dipengaruhi oleh konsep di luar Alkitab bahwa keselamatan itu titik akhir. Di luar sana diajarkan keselamatan itu titik akhir, di mana kita akan ditimbang di sana. Kalau yang baik itu berat, maka kita terlempar ke sorga. Kalau yang jahat itu yang berat, kita terbuang ke neraka. Tetapi dalam kekristenan justru keselamatan barulah titik awal saudara mengiring Tuhan, saudara melayani Tuhan. Jadi kalau saudara belum mengalami kelahiran baru, saudara belum dapat mengiring Dia, melayani Dia. Karena itu sebenarnya tidak layak orang-orang yang belum memiliki keselamatan di dalam Kristus. Dan dia melayani Tuhan. Dia sendiri belum mengalami keselamatan itu. Saya memberi contoh misalnya. Di dalam pelayanan Kristen, salah satu adalah penginjilan misalnya. Dan dia menginjil secara pribadi kepada seseorang. Dia sampaikan kepada seseorang, Abdul, kalau Abdul percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Abdul pasti selamat. Terus Abdul bertanya kepada dia, kalau kamu udah yakin selamat? Garuk-garuk kepala kita yang nggak gatal. Aduh, gimana ya? Saya juga belum pasti sih. Saya juga belum tahu. Nah ini, kita belum punya keyakinan bahwa kita sudah diselamatkan, tetapi kemudian berusaha meyakinkan orang bahwa di dalam Kristus ada keselamatan. Nah ini celakanya, saudara. Orang-orang yang giat untuk Allah, giat di dalam pelayanan gereja, padahal dia sendiri belum mengalami keselamatan itu secara pribadi. Bukannya dia mengulurkan tangannya, menerima pertolongan dari Tuhan, yang mengulurkan tangannya untuk menarik kita dari lumpur dosa, tetapi malah kita berusaha sendiri dan menolak kebenaran Allah di dalam Kristus yang mau menyelamatkan kita. Ini masalahnya. Ini masalahnya yang ada di dalam ayat 3. Kita berusaha mendirikan kebenaran sendiri. Jadi yang dimaksud kebenaran sendiri adalah kebenaran yang dibangun dari usaha-usaha dan perjuangan kita sendiri dalam upaya menyelamatkan diri. Kita berusaha untuk menyelamatkan diri dengan upaya kita. Saudara, saya ambil ilustrasi misalnya dalam kitab Kejadian, cerita Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan kemudian mereka lari bersembunyi dan mengambil daun dari pohon ara dan membuat cawat dari daun untuk menutupi ketelanjangan mereka. Berapa lama bertahan daun itu? Paling besok lusa sudah layu daun itu. Dan ketika Tuhan datang, Tuhan menggantikan cawat dari daun pohon ara dengan menyembelih domba. Domba yang tidak bersalah. Untuk pertama kali di alam semesta ini ada kematian. Untuk pertama kali di alam semesta ini ada darah yang tertumpah. Untuk pertama kali ada pihak yang tidak bersalah tetapi menanggung penderitaan oleh karena kesalahan Adam dan Hawa, yaitu domba. Dan domba disembelih supaya kulitnya dapat diambil dan dibuatkan pakaian bagi Adam dan Hawa supaya lebih awet, lebih tahan. Sebenarnya ini merupakan suatu gambaran bahwa manusia berusaha untuk menutupi ketelanjangannya dengan usaha dan perbuatannya, dengan agama. Tetapi Allah menawarkan Injil. Karena itu seringkali kalau dikatakan kekristenan bukan agama, itu dalam artian ini. Karena pada hakikatnya agama itu adalah usaha manusia untuk mencari Tuhan. Usaha manusia untuk menyelamatkan dirinya sendiri, datang menemui Tuhan. Itulah agama. Seperti di luar kekristenan. Tetapi Injil bukan berbicara usaha manusia mau mendapatkan keselamatan, tetapi berbicara tentang usaha Allah datang ke dalam dunia mencari manusia yang terhilang. Itulah Injil.
Karena itu seringkali kita katakan bahwa kekristenan bukanlah agama dalam artian itu. Bahwa agama menekankan tentang kebenaran diri sendiri. Bahwa segala usaha perbuatannya, kesalehannya itu bagaikan anak tangga yang disusun sampai dia boleh mencapai sorga. Dan sudah pasti ini gagal. Kalau kita membahas Roma pasal 2 ya, seperti video saya pertama, Tuhan menuntut tinggi standar moral. Kalau selamat dengan standar itu, tidak ada yang dapat mencapai itu. Dan kalau Allah membiarkan manusia berusaha sendiri untuk memperoleh keselamatan, maka sampai kiamat tidak ada satu orang pun yang selamat. Dan akhirnya binasa semuanya. Tetapi Tuhan tidak membiarkan kita dalam kebinasaan. Dia memberikan jalan bagi kita, yaitu dalam Kristus. Dan tipologi itu ada pada domba yang disembeli dan kulitnya dibuatkan pakaian bagi Adam dan Hawa. Jadi ada pihak yang tidak bersalah akhirnya menanggung itu. Dan itu tentu menyadarkan Adam dan Hawa ini akibat ulah kami. Nah, saudara, ini tipologi kalau kita lihat dalam Kejadian 7, menggambarkan tentang usaha manusia, tentang agama-agama, sedangkan ayat 12 dalam Kejadian 3 adalah tipologi Injil, tipologi Kristus, yang sudah menjadi korban pengganti bagi kita. Mendirikan kebenaran sendiri artinya berusaha selamat dengan mengandalkan perbuatan kesalehan sendiri dalam menaati Taurat. Dalam menaati Taurat. Saya mengambil dalam konteks kitab Roma, ya. Ada banyak kalau kita keluar dari kitab Roma yang membicarakan itu, misalnya kitab Galatia. Tapi saya ambil saja ada 2 ayat dari kitab Roma. Pertama mari kita lihat Roma 3 ayat 19 dan 20. Di sana dikatakan, tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukum Allah. Hukum Taurat diberikan supaya tersumbat setiap mulut. Mulut yang menyombongkan diri bahwa dia sanggup. Mulut yang membanggakan diri, mengira bahwa kerohanian kita itu sudah luar biasa di hadapan Tuhan. Dengan diberikannya hukum Taurat, kita baru sadar betapa kumuh kerohanian kita di hadapan Tuhan. Hukum Taurat itu bagaikan cermin yang diperlihatkan kepada kita dan baru kita sadar bahwa di muka kita itu penuh dengan kotoran. Cermin itu sendiri tidak mampu menghapus kotoran itu, tetapi cermin itu telah berfungsi menunjukkan kepada kita betapa kumuh kita. Supaya tersumbat setiap mulut dan kita tidak dapat lagi berdalih pada hukuman Tuhan yang akan berlaku. Seluruh dunia jatuh kepada hukuman Allah. Karena Taurat membuktikan ternyata kita semua ini gagal. Di dalam ayat 20 di sana dikatakan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Tauratlah orang mengenal dosa. Tadi saya katakan kayak cermin. Tidak ada yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena hukum Taurat. Bukan karena hukum Taurat itu lemah. Hukum Taurat itu kudus. Hukum Taurat itu adalah cerminan dari karakter Allah yang sempurna. Tetapi manusia tidak mampu untuk dapat melakukan itu dengan sempurna. Sedangkan Allah tidak dapat menerima secuil dosa. Satu dosa pun Allah tidak dapat terima. Berapa kali Adam jatuh dalam dosa dan Tuhan usir dari Firdaus? Hanya 1 kali. Dia makan buah aja yang dilarang itu. Bukan Adam dah membunuh, Adam dah berzina, bukan. Dia hanya makan buah yang dilarang itu. Tuhan langsung mengusir dia, tidak memberi peringatan. Kartu kuning lagi, misalnya kartu kuning dulu. Tetapi langsung kartu merah, langsung diusir keluar dari Taman Eden. Kenapa? Karena Tuhan Maha Suci. Hukum Taurat adalah cerminan dari karakter Tuhan. Justru hukum Taurat kiranya menyadarkan kita semua bahwa kita ini adalah orang-orang yang patut dihukum. Sehingga kita mau datang kepada Tuhan, mohon kasih karunia-Nya, mohon belas kasihan-Nya, mohon rahmat dan pengampunan-Nya.
Saudara, di dalam Roma pasal 7 ayat 14, di sana dikatakan, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat itu adalah rohani, tapi aku bersifat daging. Sarx, bahasa aslinya Yunani itu, yaitu daging yang sudah memiliki sifat berdosa. Itu daging di sana, yaitu kita memiliki sifat berdosa di dalam tubuh manusia ini. Kita sudah mendapat warisan sifat berdosa yang kita kenal dengan dosa warisan. Dosa warisan bukan dosa orang tua ditanggung oleh anaknya, bukan dalam arti begitu. Dosa warisan bukan menyangkut perbuatan kelakuan seseorang, bukan menyangkut hukuman seseorang, tapi dosa warisan maksudnya dosa dari orang, sifat berdosa yang ada pada orang tua terwariskan kepada anak-anaknya. Melalui gen, melalui kromosom, maka kita membawa sifat berdosa. Karena itu kita lihat anak kecil yang baru dilahirkan. Baru 1 hari dia sudah ngamuk kalau terlambat dikasih susu oleh ibunya. Dia bisa marah, bisa merah mukanya. Baru 1 hari, dia sudah bisa demo. Marah bahkan sampai saking marahnya darah tinggi. Muntah-muntah dia. Ini menunjukkan bahwa di dalam dirinya sudah ada sifat berdosa. Setelah dia umur beberapa bulan, 9 bulan atau 1 tahun atau lebih, dia sudah mulai iri hati dengan teman tetangganya yang datang dengan memakai sepatu, pakai lampu dan bunyi-bunyi. Dia mulai nangis, dia mulai iri hati, dia mau rampas. Dari mana ada sifat iri hati pada anak-anak kita ini? Tidak ada orang tua mengajarkan iri hati, tidak ada orang tua mengajarkan berdusta kepada anak-anak kecil mereka. Tetapi tiba-tiba anak-anak ini tahu. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada sifat berdosa. Kita memang berada di bawah kuasa dosa, terjual di bawah kuasa dosa. Hukum Taurat itu rohani, tetapi kita harus sadar bahwa kita tidak mampu dapat menuruti itu dengan kemampuan kita. Dan celakanya, kalau saudara berharap bahwa saudara bisa diselamatkan dengan usaha saudara dari kedagingan saudara, dan bukan dengan penuh kerendahan hati datang di kaki Tuhan, dan menerima dia sebagai juru selamat, dan menerima karyanya di kayu salib. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kebenaran kita di hadapan Tuhan itu hanya seperti kain kotor. Hanya seperti kain kotor. Apa yang dapat kita andalkan? Kain kotor. Dapatkah kita datang di hadapan Tuhan seperti seorang Farisi? Tuhan, aku telah melakukan semua yang Kau perintahkan. Tuhan, aku tidak seperti orang lain. Kalau dibandingkan dengan kesucian Tuhan, kekudusan Tuhan, maka kesalehan manusia, bahkan kesalehan Nabi, hanya seperti kain kotor. Nabi Yesaya mengakui itu dalam Yesaya pasal 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami hanya seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Saudara, mari kita masuk pada ayat 4 sampai ayat 11. Ini bagian terakhir. Ayat 4 sampai 11. Kiranya kita bersabar untuk menyelesaikan video ini. Mari kita baca dulu. Ayat 4 di sana dikatakan, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Kita tidak mampu menggenapkannya, tetapi Kristus datang dan menggenapi semuanya. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Ayat 5, sebab Musa menulis kebenaran tentang hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi ingat, melakukannya tidak boleh ada satu kesalahan pun. Pada waktu lalu kita sudah melihat dalam Yakobus 2 ayat 10. Di sana dikatakan, jikalau engkau mau melaksanakan hukum, tapi mengabaikan satu bagian daripadanya, engkau bersalah terhadap seluruhnya. Kalau ada 10 nomor dikasih ibu guru, dan engkau satu salah, dapat nilai 0. Bukan dapat nilai 9. Karena bagi Tuhan satu salah, bahkan 0,01 salah, tetap itu adalah cacat celah dan dibenci oleh Tuhan. Tuhan adalah Maha Kudus. Kalau kita berdasarkan Taurat, kita akan hidup oleh karenanya. Tetapi kesimpulan terakhir, tidak ada seorang pun yang dapat hidup kalau mengandalkan kekuatannya untuk mengikuti Taurat
Di ayat 6 di sana dikatakan, tetapi kebenaran karena iman. Nah ini. Ini pengertian yang benar yang tadi dibicarakan dalam ayat 3. Yaitu kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan dalam hatimu, siapakah yang akan naik ke sorga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Ayat 7, atau siapakah yang akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Siapa? Tidak ada. Ayat 8, tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. 11, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Nah, mari kita coba lihat satu persatu. Inilah pengertian yang benar yang dibicarakan dalam ayat 2 dan 3. Yang banyak orang, meskipun dia aktivis gereja, bahkan mungkin dia adalah seorang pendeta, tidak memiliki ini. Kalau ada kasus-kasus pendeta, tiba-tiba kita lihat dia sudah ada di kubu kaum Kedar. Apa penjelasannya di sana? Saya lebih meyakini bahwa dia tidak memiliki pengertian yang sempurna tentang kebenaran ini. Dia mungkin cuma tahu data dan fakta sejarah Alkitab dan sebagainya, tetapi itu hanya sebagai pengetahuan di otaknya, tetapi bukan menjadi suatu keyakinan dalam hati. Meskipun mungkin saja ada memang sudah jadi anak Tuhan, tetapi memang imannya belum kuat, rohaninya belum kuat, dan ada satu dan lain sebab, dan akhirnya dia ke sana mungkin karena karena doinya ada di sana, ya, karena ada nonanya di sana, maka dia pergi ke sana, meskipun dia mungkin sudah anak Tuhan, bisa aja. Atau hamba Tuhan dan seringkali berkelahi sesama hamba Tuhan di gereja dan dia mau menunjukkan sifat merajuknya dan pergi ke sana. Ini orang seperti itu, walaupun mungkin dia sudah pendeta, tetapi sungguh sangat kekanak-kanakan rohaninya kalau sampai dia sudah jadi anak Tuhan. Tapi yang jelas, kalau dia sudah jadi anak Tuhan, ketika dia berada di sana, lain reaksinya dengan orang yang walaupun giat untuk Allah, tapi memang bukan anak Tuhan. Itu diumpamakan seperti ayam dan bebek. Ayam dan bebek itu sama-sama dapat jatuh di kolam. Ketika mereka lewat pematang, sama-sama ayam dan bebek dapat jatuh di kolam. Nah, kita tahu kalau bebek jatuh di kolam apa? Ya, enak, tenang, dia bilang. Dia berenang. Memang habitatnya di sana. Tapi kalau ayam jatuh di kolam, bisa dia jatuh di kolam. Tapi kalau dia jatuh, dia akan menggelepar-gelepar. Dan dia berusaha untuk keluar dari sana. Sebelum dia keluar dari sana, dia belum akan merasa nyaman. Mungkin kita hanya melihat dari reaksinya. Kalau dia jatuh di kolam kaum Kedar, dan dia tenang, enak, tenang, ya memang sama aja. Dia berada juga di dalam gereja sama, kekristenan sama. Dia hanyalah orang-orang yang giat mungkin untuk Allah, tapi memang tidak punya pengertian yang benar, belum diselamatkan. Tapi kalau dia sudah punya pengertian yang benar, dan oleh karena kelemahan daging dia ikuti dan dia ada di sana, pasti dia menggelepar-menggelepar. Pasti dia tidak ada damai sejahtera. Roh Kudus yang ada di hatinya akan menegur dia terus. Dan dia tidak akan ada damai kecuali dia keluar dari tempat itu. Ini yang dapat kita lihat. Oke, mari kita kembali. Ini pengertian yang benar. Mulai kembali ayat 4 sampai 11. Pertama, Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Di kayu salib dia bilang sudah genap. Semua tuntutan Tuhan terhadap dosa sudah digenapi oleh Yesus. Yesus lahir selama 33 tahun, dia hidup tanpa cacat celah, tanpa dosa. Dia menggenapi semua tuntutan Taurat. Dan pada akhirnya di bukit Golgota semua dosa kita ditimpahkan kepadanya. Di dalam Alkitab dikatakan dia yang tidak berdosa telah dijadikan dosa karena kita.
supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia adalah kegenapan hukum Taurat. Hukum Taurat kalau satu salah hukumannya maut. Hukum Taurat mengancam kita, membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi Yesus telah datang dan menggenapkan itu, dan Dia menjadi korban pengganti bagi kita, seperti pada perjanjian lama. Mulai dari Abraham mempersembahkan Ishak, tetapi Ishak tidak dikorbankan. Ada yang bilang Ismail, tapi Ismail juga tidak dikorbankan. Sama-sama Ishak dan Ismail tidak dikorbankan. Yang dikorbankan itu adalah domba. Yang dikorbankan Abraham itu adalah domba. Dan domba yang disembelih di sana bukan untuk dibagi-bagi kepada orang susah, bukan. Tetapi domba yang dikorbankan itu adalah korban pengganti untuk menggantikan Ishak, atau orang lain mengatakan untuk menggantikan Ismail. Alkitab mengatakan untuk menggantikan Ishak, korban pengganti, dan sekaligus ini menjadi tipologi pada anak domba Allah yang pada akhirnya naik di bukit Golgota sebagai domba yang dikorbankan. Nah, sejak Abraham mempersembahkan domba, maka keturunannya Israel selalu merayakan hari raya kurban. Dan setiap hari pagi dan petang mereka merayakan hari raya kurban. Bukan sekedar untuk kegiatan sosial, membantu orang-orang susah. Tetapi mereka menyembelih domba pagi dan petang adalah sebagai gambaran tipologi kepada anak domba Allah yang nanti akan tersembelih di Bukit Kalvari. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yesus telah menggenapi semuanya itu. Apa akibatnya? Dikatakan dalam ayat 4b, sehingga kebenaran diperoleh tiap orang yang percaya. Karena Kristus sudah menggenapi hukum Taurat, maka kebenaran Allah berlaku bagi dia. Bukan kebenaran dirinya sendiri, tapi kebenaran Allah menjadi miliknya. Inilah kebenaran Allah versus kebenaran sendiri. Anda mau bertahan dengan kebenaran sendiri, maka Anda pikul sendiri dosamu. Bahwa satu dosa upahnya maut. Satu dosa Tuhan usir Adam, walaupun ini masih anak kesayangannya. Tetapi kebenaran Allah adalah Kristus yang dikorbankan. Ketika saudara menerima Kristus, maka saudara terhisap kepadanya. Sebagaimana korban Kristus diterima oleh Allah Bapa di sorga, maka saudara juga diterima oleh Bapa di sorga. Oleh karena kebenaran Kristus sudah dipakaikan kepada saudara. Seperti Adam dan Hawa dalam keadaan telanjang, maka kebenaran Kristus telah dipakaikan kepada saudara untuk menutupi ketelanjangan rohani saudara. Sementara usaha kita melakukan hukum Taurat, usaha kita dalam agama, itu seperti Adam dan Hawa yang membuat cawat dari daun yang layu beberapa hari saja. Kemudian kita lihat di ayat 6 dan 7, siapakah katanya yang naik ke sorga untuk menjemput Yesus datang? Siapa di dunia ini? Apakah kita bersepakat, misalnya sidang PBB, dan kemudian mengutus siapa yang akan datang ke sorga, mengundang Yesus tolong datang menjadi juru selamat? Enggak ada. Enggak ada andil kita, enggak ada andil manusia. Yesus datang atas kehendaknya sendiri ke dunia. Bukan karena kita mengundang dia datang. Sama sekali enggak. Dia datang atas kerelaannya sendiri. Kemudian di ayat 7, siapa juga yang turun ke jurang maut pada waktu dia mati menebus dosa, yang menolong Yesus supaya bisa bangkit dari jurang maut, bangkit dari dunia orang mati? Tidak ada juga dari kita manusia. Artinya, manusia tidak punya andil sama sekali. Tidak punya andil sedikit pun dalam karya keselamatan itu. Itu yang dimaksud dengan ayat 6 dan 7. Kebenaran Allah, yaitu hanyalah karya Allah. Tidak ada andil sedikit pun dari manusia. Siapa yang dapat berkata? Siapa yang naik ke sorga di antara kita? Siapa yang turun ke dunia orang mati untuk mengambil bagian di sana? Tidak ada andil sama sekali, saudara. Dan sekarang Rasul Paulus mengatakan, inilah firman yang kami beritakan. Firman iman yang menyelamatkan itu. Dan firman itu dekat di mulut kita dan dekat di hati kita. Keselamatan itu betapa simpel tetapi betapa sulit bagi orang yang tidak mau percaya. Ada banyak orang pergi
mungkin ke Tanah Suci di Yerusalem untuk mengunjungi situs-situs keagamaan di sana dan berharap dengan dia datang ke sana, dia mungkin mengalami pengampunan dari Tuhan. Keselamatan tidak ada jauh di sana, Paulus katakan. Keselamatan itu sejauh hati dan mulut kita. Ada dekat dengan mulut kita dan dekat dengan hati kita. Yaitu ayat 9 bilang, kalau engkau mengaku dengan mulutmu, saudara, di Kekaisaran Romawi pada waktu itu, kalau ada orang yang berani bilang Yesus adalah Tuhan, itu berarti dia sudah rela pun mempertaruhkan lehernya. Karena di Kekaisaran Romawi, secara politis, hanyalah kaisar adalah Tuhan. Jadi kalau ada orang lain yang kemudian mengklaim dirinya Tuhan atau diakui sebagai Tuhan, itu adalah perlawanan terhadap kaisar. Jadi ketika Paulus mengatakan dengan mulutmu engkau mengaku Yesus adalah Tuhan, itu mau menyatakan tentang kesungguhan dia. Mungkin kita di Indonesia tidak seperti itu. Di Indonesia kalau kita mengatakan Yesus adalah Tuhan, kita tidak akan sampai di penjara. Tetapi di Kekaisaran Romawi, mengakui dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, ini betul-betul penuh resiko yang besar. Sehingga itu ketika seseorang mengaku Yesus adalah Tuhan, di Kekaisaran Romawi pada abad pertama, itu betul-betul lahir dari kesungguhannya. Itu suatu pertaruhan imannya. Dan percaya dalam hatimu. Artinya ayat 9 dan 10 ini, kalau diaplikasikan pada kita sekarang ini, yaitu kita menerima Kristus dengan sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu maksudnya. Jadi tentu pengakuan di mulut hanya sekedar mengaku itu di Indonesia tidak ada risiko apa-apa. Bisa aja ada orang sekedar hiasan bibirnya dia mengatakan Yesus adalah Tuhan. Mungkin bukan lahir dari kesungguhan. Tapi yang dimaksud ayat 9 dan 10 dalam pasal ini adalah bila dengan sungguh-sungguh orang miliki iman. Dan iman itu dia bisa wujudkan dalam bentuk pengakuan imannya. Dia mempertaruhkan hidupnya. Dia dengan sungguh-sungguh memegang, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kamu diselamatkan. Bukan mudah-mudahan diselamatkan. Tetapi kamu diselamatkan. Kamu dibenarkan ayat 9 dan ayat 10. Kamu diselamatkan. Karena itulah jalannya. Inilah firman iman yang diberitakan oleh para rasul. Firman iman yang diberitakan oleh para rasul. Nah kesimpulannya saudara. Pertama, ada banyak orang yang giat untuk Allah tapi belum diselamatkan. Ini bahkan termasuk orang-orang yang mungkin ada dalam gereja. Ada di samping kiri kanan kita. Bahkan mungkin mereka giat melayani. Mungkin mereka punya jabatan gerejani. Menjadi pendeta, menjadi uskup, menjadi penatua, ataupun menjadi ketua sinode. Tetapi mereka mungkin belum diselamatkan. Kedua, mereka belum diselamatkan karena yang mereka miliki hanyalah iman alamiah. Yang ada pada semua orang. Yang ada pada semua orang. Dimanapun dia ada, dia akan punya iman begitu. Karena dia lahir dari satu keluarga yang beragama Kristen, maka dari kecil ya iman alamiah itu yang bertumbuh. Dia belum pernah mengalami suatu kelahiran baru dan mendapatkan iman yang muncul dari kebenaran firman. Sehingga dia menerima kebenaran Allah. Jadi dia hanya ada pada kebenaran dirinya sendiri. Jadi bukan iman yang dibangun atau muncul dari pengertian akan Injil keselamatan. Bukan. Baru ketiga, manusia tidak ada andil sama sekali dalam karya keselamatan itu. Semata-mata adalah karya Tuhan. Manusia sama sekali tidak ada andil. Tetapi ternyata kita bisa lihat. Sampai sekarang ada banyak kelompok-kelompok Kristen masih mengajarkan bahwa ada andil keselamatan dari kita. Mereka bilang, memang Yesus mati di kayu salib menebus dosa. Dan kita pasti selamat. Tetapi kita harus menjaga keselamatan itu. Saudara, kalau Tuhan mengajarkan seperti itu di Alkitab, bahwa dia mengerjakan keselamatan, tapi kita yang harus menjaganya, saya bisa jamin bahwa 1-2 hari kemudian sudah terlepas. Kita tidak mampu menjaganya. Apalagi mungkin puluhan tahun kita hidup sebagai orang Kristen.
Ingat Tuhan Maha Suci. Setelah kita diselamatkan, apakah pikiran kita tidak pernah ada pikiran marah, pikiran dendam, pikiran kotor, dan sebagainya? Kata-kata kita apakah selalu memuliakan Tuhan, kelakuan kita? Kalau seandainya jaminan itu dari kita, maka saya yakin tidak ada seorang pun yang bisa selamat. Kecuali ada jaminan dari Tuhan. Dan jelas-jelas Yesus secara gamblang mengatakan bahwa Dia menjamin. Dalam Yohanes 10 ayat 28, Yesus berkata, dan aku memberi hidup kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Bapakku lebih besar daripada siapapun. Dan orang itu berada dalam tanganku dan berada dalam genggaman Bapa. Artinya ada double garansi. Berada dalam Kristus, berada di dalam Bapa, supaya kita diselamatkan. Kalau tidak ada jaminan dari Tuhan, maka kita tidak memiliki kepastian. Bahkan kalau bilang pasti, yaitu pasti hilang. Kemudian berikut, seseorang diselamatkan oleh karena ia menerima dengan iman karya penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Kemudian ayat-ayat selanjutnya, yakni Roma 10 ayat 12-15, saya tidak sempat membahas pada saat ini, itu menjelaskan kepada kita bahwa setelah kita diselamatkan, kita dipanggil untuk turut memberitakan kabar baik tentang keselamatan dalam Kristus. Dengan kata lain, setelah kita diselamatkan, kita dipanggil untuk giat bagi Tuhan. Setelah diselamatkan, baru kita giat untuk Allah. Itu yang benar. Bukan kita giat untuk Allah supaya kita diselamatkan. Tetapi kita harus diselamatkan oleh Tuhan dulu, baru kemudian kita giat untuk Allah. Kalau ada dua ungkapan, kita dapat memilih mana yang benar. Pertama, kita berbuat baik untuk diselamatkan. Berbuat baik untuk diselamatkan, ini kalimat pertama. Atau kedua, kita diselamatkan untuk berbuat baik. Agama-agama di luar kekristenan mengajarkan kita berbuat baik supaya kita selamat. Tetapi di dalam Alkitab, ajaran kekristenan, kita diselamatkan oleh Tuhan dulu oleh rahmat-Nya saja. Kita menyerahkan diri kepada Tuhan untuk diampuni dan diselamatkan. Setelah itu, Roh Kudus sudah ada di hati kita. Kita sudah jadi anak Tuhan. Baru kita mulai melakukan kehendak Tuhan. Kita berbuat baik. Dan perbuatan baik kita itu sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan, sebagai tanda kita bersyukur kepada Tuhan, sebagai kesaksian kita kepada dunia ini, sebagai pelayanan kita kepada Tuhan, sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Itulah perbuatan baik kita. Jadi bukan berarti karena kita selamat oleh iman dan sesudah itu, oh kalau begitu kita bebas buat dosa. Orang gila aja tidak pernah berpikir seperti itu. Ketika ada seseorang melakukan kebaikan pada dia, kemudian dia berpikir, oh saya akan berbuat jahat padanya. Saudara, coba perhatikan. Ketika Anda memelihara anjing. Ketika Anda pelihara anjing dengan penuh kasih sayang, memberikan makanan kepada dia, memandikan dia, dia akan begitu setia kepada saudara. Anjing saja mengerti. Tapi kalau ada orang yang hanya memukul anjing, tunggu satu saat, ada kesempatan. Dia akan menggigit saudara. Tetapi kalau saudara memelihara dia dengan kasih sayang, dia akan membalas itu juga dengan kasih sayang. Anjing pun mengerti. Masa kita anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, di mana di dalam diri kita ada Roh Kudus, dan berpikir seperti itu? Kalau ada orang yang bertanya seperti itu, hanya karena dia sendiri belum pernah mengalami keselamatan itu dalam Tuhan. Kalau dia sudah pernah mengalami keselamatan di dalam Tuhan, sudah menerima kebaikan dari Tuhan, mau terpikirkan pun untuk melawan Tuhan itu enggak ada. Mungkin kita dapat mengecewakan Tuhan, tapi bukan karena alasan saya sudah selamat, maka saya sengaja mau mengecewakan Tuhan. Bukan. Tapi karena kelemahan daging saya. Seperti kita dilahirkan oleh orang tua kita. Menjadi anak. Banyak kali kita tentu mengecewakan orang tua, dan karena itu orang tua mendidik kita, menghajar kita. Dan Ibrani 12 bilang, yang kukasihi, yang kuanggap sebagai anak, akan kutegur dan akan kuhajar. Jelas sekali bahwa Tuhan mengajarkan hal rohani ini dengan ilustrasi secara kehidupan jasmani, agar supaya kita mengerti
Jangan sampai lagi kita tidak mengerti tentang konsep keselamatan ini. Ini sudah video saya yang kelima tentang keselamatan, masih akan ada video-video lagi sebenarnya, sampai keberapa, tetapi mungkin berikut saya akan selingan dengan doktrin utama lainnya adalah doktrin tentang Allah. Tapi kiranya dengan 5 video yang saya sudah sampaikan ini boleh dapat menjadi berkat bagi kita sekalian, bagi mereka yang sudah selamat dan sudah tahu tentang konsep keselamatan ini. Puji Tuhan, kiranya juga dengan mendengarkan ini tetap mendapat berkat. Tetapi bagi mereka, saudara-saudara yang baru kali ini mengetahui konsep ini, kiranya dengan kerendahan hati, oleh pertolongan Tuhan, saudara boleh datang kepada Tuhan, mengakui saudara orang berdosa seperti juga semua orang lain. Tetapi saudara datang kepada dia mengakui dosa dan mengundang dia dalam hati. Dan imanilah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bahwa Yesus sudah menjadi juru selamat kita. Itulah yang kita pegang dan andalkan. Bukan kebenaran kita sendiri, tetapi kebenaran Allah di dalam Kristus. Sampai di sini materi kebenaran Allah dan kebenaran versus kebenaran manusia. Kiranya Tuhan Yesus dimuliakan dan kita boleh diberkati, dan kiranya saudara dapat menunggu video-video saya selanjutnya, boleh memuliakan Tuhan Yesus dan boleh menjadi berkat. Haleluya. Amin.